Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kita pada pagi hari ini kita kembali atas izin Allah Subhanahu kita melanjutkan bahasan kita dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, yaitu kitab tauhid yang menjadi hak Allah atas kita sebagai hambanya, karya dari Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mempelajarinya sekaligus memahaminya dengan baik, dan juga diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan setiap apa yang kita bahas, yang kita kaji dari kitab tauhid ini insyaallah. Di bahasan yang lalu kita membahas tentang mewaspadai jerat daripada kesyirikan-kesyirikan yang ada di sekitar kita. Di bagian pertama yang berkenaan dengan larangan menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kesyirikan yang nyata yang sebagian kaum muslimin masih banyak yang melakukannya, baik untuk melariskan dagangan atau ingin memanen sawah ladangnya, atau mereka yang ingin menghasilkan dari usahanya dan macam-macam ya, sehingga mereka menyembelih binatang, mengorbankan binatang tertentu diniatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan asyirkul akbar, kesyirikan yang sangat besar. Termasuk bahasan kita yang lalu adalah kita tidak diperbolehkan menyembelih binatang di tempat di mana di situ diselenggarakan ibadah-ibadah orang di luar Islam. Termasuk yang kita bahas adalah mengunjungi tempat-tempat yang di mana tempat tersebut diagungkan, dimuliakan oleh orang-orang di luar Islam. Sehingga ketika kita sudah ngaji seperti ini, ya hindari oleh kita untuk datang ke tempat-tempat ibadah di mana orang-orang di luar Islam mengagungkannya, ya, di candi-candi. Ya, bukan berarti bahwa kita tidak mau mengenal budaya dari negeri kita, tapi kalau kemudian kita bisa jatuh kepada kesyirikan, maka tidak ada manfaatnya kita untuk datang. Sesuatu yang merusak agama kita, maka wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk meninggalkannya. Ya, betapapun tujuan-tujuan baik dari apa yang kita lakukan tidak serta-merta
menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 poin yang pada bahasan yang lalu kita bahas. Di kesempatan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bentuk kesyirikan yang berikutnya di bab yang ke-11, babun minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab yang menjelaskan termasuk kesyirikan. Dan ini adalah ya asyirkul akbar, syirik besar. An-nadhru li ghairillah, bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bernazar untuk selain Allah Jalla fi'ula. Nazar ikhwatal iman adalah memaksakan diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, bernazar itu memaksakan diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah karena ada sesuatu yang kita inginkan. Dan para ulama salaf menjelaskan tentang bab nazar ini bahwa hukum asal bernazar itu adalah makruh, dibenci dalam Islam. Ya, nazar itu dibenci di dalam Islam. Tadi bernazar memaksakan diri untuk melakukan sebuah ketaatan, ya, karena ada tujuan atau pamrih tertentu yang ingin kita gapai. Saya akan puasa Senin Kamis selama 1 bulan kalau anak saya lulus diterima di perguruan tinggi negeri misalkan. Puasa Senin Kemisnya disyariatkan. Tapi memaksakan diri puasa Senin Kemis karena tujuan kita ada pamrih tadi. Kalau anak kita lulus, kalau enggak lulus puasa enggak puasa. Itu nazar namanya. Ya. Kalau saya diterima di pekerjaan ini, saya akan puasa Nabi Daud selama 1 bulan. Nabi Daud puasanya disyariatkan enggak? Saumu Nabi Daud disyariatkan, boleh. Tapi antum memaksakan diri puasa Nabi Daud karena diterima pekerjaan itu. Itulah yang disebut dengan nazar. Maka sebagian para ulama salaf menghukumi nazar itu makruh. Tapi makruhnya para ulama salaf itu lebih dekat kepada keharaman. Karena makruh itu dibagi menjadi 2. Ya. Ada al-makruh ya, litanzih. Makruh karena memang itu perkara yang kita pengen menghindarinya. Tapi ada makruh itu yang litahrim. Makruh tujuannya memang mengharamkan. Ya. Nah, para ulama salaf terdahulu kalau berbicara makruh itu lebih dekat kepada perkara yang haram. Seperti misalkan ada kesalahpahaman di kalangan sebagian kaum muslimin ketika para ulama ada yang mengatakan bahwa hukum merokok itu makruh misalkan. Difahami oleh kita itu adalah makruh litanzih. Ya, makruh ya kalau dilakukan itu enggak dapat dosa, kalau ditinggalkan pahala, kan begitu. Kebalikan dari sunnah. Padahal yang dimaksudkan makruh dalam bab merokok itu para ulama salaf itu lebih dekat kepada apa? Haram. Lebih dekat kepada perkara haram. Ini salah satu contoh. Maka dalam masalah bab nazar, para ulama salaf mengatakan nazar itu ibadahnya orang yang pelit. Ya. Nazar itu ibadahnya orang yang bakhil. Dan Allah tidak membutuhkan nazar tersebut. Karena antum ibadah atau tidak ibadah, Allah enggak butuh sebenarnya. Ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam tidak menambahi kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana durhakanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi sedikit pun kemahagungan Allah. Saya ulang, ketaatan kita kepada Allah tidak menambahi kemuliaan Allah.
Sebagaimana kemaksiatan kita kepada Allah tidak mengurangi kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu nazar. Allah tidak butuh nazar kita. Maka kata para ulama, nazar itu adalah ibadahnya orang yang bakhil. Masa mau puasa Nabi Daud aja disyaratkan apa? Diterima anaknya di perguruan tinggi, diterima anaknya bekerja, baru dia apa? Ibadah, baru dia nazar. Itu ibadahnya orang bakhil. Tapi kalau orang itu sudah bernazar, hukumnya wajib bagi dia menunaikan nazar tersebut. Ya. Kalau dia sudah bernazar, maka hukumnya wajib untuk dia menunaikan nazar tersebut. Apa kewajiban dalam nazar itu? Pada perkara yang tidak melanggar syariat. Ya, pada perkara yang tidak melanggar syariat. Kalau nazar itu pada perkara yang melanggar syariat, maka tidak boleh ditunaikan nazar tersebut. Kalau ditunaikan justru dosa besar. Contoh misalkan, seorang laki-laki di masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia berdiri di terik matahari yang sangat panas, tidak berteduh di bawah pohon, ya. Dan dia berdiri, tidak duduk, dan dia dalam keadaan berpuasa. Ada 3 keadaan. Dia berdiri, itu yang pertama. Di bawah terik matahari yang sangat panas, itu yang kedua. Yang ketiga dalam keadaan apa? Berpuasa. Kata Nabi kepada para sahabat, siapa dia? Si fulan ya Rasulullah. Kenapa dia berdiri seperti itu? Dia bernazar. Dan apa yang ia nazarkan itu terpenuhi, sehingga dia harus menjalani nazar tersebut. Apa kata Nabi? Suruh dia cari tempat berteduh. Suruh dia duduk, berarti batalkan dia berdirinya, batalkan dia ya berdiri di bawah terik matahari. Tapi puasanya lanjutkan. Kenapa puasa yang dilanjutkan? Karena ini sesuai syariat. Tapi berdiri di bawah terik matahari ini bukan bagian dari syariat, maka harus batalkan. Ini menunjukkan bahwa bernazar itu hanya boleh ditunaikan kewajibannya pada perkara yang tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat, maka tidak boleh ditunaikan. Kalau dari beberapa nazar itu kemudian semuanya melanggar syariat, maka harus dia batalkan. Bagaimana cara membatalkan nazar tersebut? Berikan makan kepada 10 orang miskin. Ya, berikan makan kepada 10 orang miskin. Nah, ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Tentang kewajiban untuk memenuhi nazar ini, kalau nazar itu karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Insan ayat 7 Allah Jalla wa Ala dibawakan ayat ini oleh Syekhul Islam. Wa qaulullahi ta'ala yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka wajib memenuhi nazar mereka. Ya, mereka itu orang-orang yang dia punya nazar, mereka wajib yufuna bin nadhri, memenuhi nazar mereka. Wa yakhafuna yawman, dan hendaklah mereka itu takut, dan mereka harus merasakan takut akan suatu hari kana syarruhu mustatira, di mana keburukannya akan meluas. Wajib seorang muslim memenuhi nazar mereka. Ini kalau nazarnya tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi dia memenuhi nazarnya. Kalau tidak, maka hukumannya dia harus memberikan makan kepada 10 orang miskin.
Dibawakan kembali dalil di surah Al-Baqarah ayat 270 oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa qawluhu wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu, dan apa yang kalian infakkan dari nafkah, dari infak, aw nadhartum atau apa yang kalian nazarkan min nadhrin dari sebuah nazar, fa innallaha ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ada orang ketika keinginannya belum tercapai maka dia nazarnya tinggi. Kalau anak saya diterima di Universitas Islam Madinah, maka saya akan jual rumah ini untuk menunaikan ibadah haji, dan saya sambil ibadah haji nengok anak saya di sana. Itu nazar. Sebulan setelah itu rumah dipasarkan, lalu kemudian apa? Laku rumahnya, dapatlah dia uang. Dia mikir, telepon kepada anaknya, ya, Abi dan Umi, kamu mau ke sana karena nazar. Enggak usah, saya juga mau pulang karena liburan. Sayang uangnya. Nah, gitu. Akhirnya dia terima duit dari hasil penjual rumah itu, dia muncul kebakhilan dalam dirinya. Toh anaknya mau pulang. Akhirnya apa? Dia tahan uang tersebut. Padahal dia sudah bernazar untuk berangkat ibadah haji sambil menemui anaknya di sana. Beribadah hajinya itu harus ditunaikan, karena itu nazarnya dia. Berkenaan dengan ketemu anaknya atau tidak, anaknya pulang atau tidak, itu urusan lain. Tapi ketika orang bernazar dengan apa? Dengan sesuatu yang pada saat cita-citanya dia itu belum tercapai, dia nazarnya luar biasa tingginya, tapi ketika sudah tercapai dia akan ada gangguan tuh. Ada was-was, gangguan-gangguan, sayang uangnya dan lain-lain. Kecuali memang ibadah hajinya tidak ditetapkan. Bentuk ibadah hajinya apa? Mau reguler atau khusus atau furoda atau mujamalah gitu ya. Itu. Tapi kan harus dibarengi dengan waktu. Contoh misalkan, kalau anak saya diterima di UIM, maka saya bernadar jual rumah ini untuk bisa berangkat haji ke sana sambil nengok. Ketika ada kalimat sambil nengok anak kita di sana, bisa diketahui haji reguler bukan? Kayaknya enggak. Ya kan? Kenapa? Karena anak kuliah waktu kita terbatas. 4 tahun atau 5 tahun LC, selesai itu. Tambah S2 atau apa. Sedangkan antrian haji reguler bisa 15 tahun. Nengok anak di sananya itu masuk dalam kategori dia bernazar di situ. Makanya harus disesuaikan, disegerakan. Berarti kalau begitu paling tidak ya haji furoda atau mujamalah atau haji khusus. Nah, disitulah kemudian gangguan syaitan, sayang uangnya. Kalau dengan 40 juta bisa berangkat haji, kenapa mesti dengan 300 juta? Itulah gangguan-gangguan nazar itu. Ya. Untuk itulah di sini dikatakan bahwa Allah Maha mengetahui. Fa innallaha ya'lamu. Sesungguhnya Allah mengetahui apakah yang kalian infakkan, apa yang kalian nazarkan. Allah tidak pernah bisa ditipu-tipu oleh kita. Ya. Hati kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dalam masalah nazar. Untuk itu, kenapa para ulama salaf itu membenci nazar? Ya, membenci nazar. Karena untuk ibadah kenapa mesti mensyaratkan kepada Allah, jika begini saya akan begini, jika begini saya akan begini? Kenapa tidak ditunaikan dengan keikhlasan kita? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk menjalankan agama ini, mengikhlaskan agama ini untuk Allah,
tidak perlu pakai syarat-syarat segala. Kepada Allah beribadah tidak boleh dipersyaratkan. Tapi jika sudah dipersyaratkan, maka wajib baginya memenuhi apa yang ia syaratkan. Karena itu salah satu bentuk nazar. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara, siapa yang bernazar, an yuti Allah falyuti'hu, siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia segera mentaatinya, jangan menunda-nunda. Apabila kita sudah bernazar untuk taat kepada Allah, falyuti'hu, maka taatilah Allah. Wa man nadhara an ya'sillah, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'sihi, maka jangan bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita nazar ketaatan, segera kita taati. Kalau kita bernazar dari sebuah kemaksiatan, jangan kalian lakukan kemaksiatan. Ini perkara nazar. Kaitannya dengan judul bab, babun minal syirki an-nadhru li ghairillah, bab yang menjelaskan termasuk kesyirikan orang yang bernazar untuk selain Allah. Dari dalil-dalil yang disampaikan, pertama kita memahami bahwa nazar itu hendaknya hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh bernazar untuk selain Allah. Kalau bernazar untuk selain Allah, maka haram, karena itu merupakan kesyirikan. Kalau bernazar untuk selain Allah, hukumnya haram, karena itu bagian daripada kesyirikan. Yang kedua, wujub al-wafa bin nadhri, kewajiban seorang muslim memenuhi apa yang ia nazarkan, hukumnya wajib. Kalau perkara yang dinazarkan itu adalah perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian kita akan masuk kepada poin yang ke-12. Babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab yang menjelaskan termasuk kesyirikan, kata beliau, al-isti'adzatu bi ghairillah. Al-isti'adzah yaitu maknanya adalah mohon perlindungan bi ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah kesyirikan yang tidak boleh dilakukan oleh kita, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada selain Allah. Al-isti'adzah bi ghairillah, memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pun dibagi menjadi dua. Memohon perlindungan dari perkara yang hanya Allah yang mampu melindungi kita, maka tidak boleh kita mintakan kepada selain Allah. Itu yang pertama. Memohon perlindungan pada perkara yang hanya Allah saja yang mampu melindungi kita, maka tidak boleh kita berlindung kepada selain Allah pada perkara tersebut. Kalau sampai kemudian kita berlindung kepada selain Allah, jatuhlah kita kepada kesyirikan. Yang kedua, memohon perlindungan kepada makhluk yang memang makhluk itu mampu memberikan perlindungan, di mana perkara tersebut makhluk itu mampu memberikan perlindungan. Contoh misalkan kita pulang kerja malam hari, keluar dari kawasan pabrik misalkan, lalu dikejar ya sama begal. Kita tahu nih ya,
sepertinya motor di belakang kita ini akan membegal kita. Maka kita terus ngebut, ya, lalu kemudian kita berhenti di tempat keramaian dan minta perlindungan kepada orang yang ada. Sampaikan bahwa saya dikejar oleh begal ini. Ini mohon perlindungan nggak kira-kira? Mohon perlindungan. Atau misalkan kita lari sampai ke kantor polisi, lagi dikejar terus sampai kemudian kita masuk ke kantor polisi. Pada perkara seperti ini namanya meminta perlindungan yang bersifat alami, tabii, rasa takut yang ada pada diri kita. Lalu kemudian kita menduga bahwa ini masuk dalam ranah hukum, di mana polisi bisa melindungi kita. Ini tidak termasuk kesyirikan. Ya, ini tidak termasuk kesyirikan. Meskipun ya, sebelum kita meminta perlindungan kepada manusia, adabnya adalah kita meminta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah kemudian kita kepada manusia. Contoh banyak kasus yang ada, kita meminta perlindungan hukum dari pengacara yang kita faham bahwa, atau yang kita percaya bahwa pengacara itu ya, dia akan berpihak pada keadilan. Kita punya tanah, kita punya rumah mau dirampas, hak kepemilikannya oleh ya, entah mereka punya backing di belakangnya siapa, pejabat dan yang lainnya. Sedangkan kita punya hak betul di sini, ini kita pada posisi yang benar. Kita beli tanah tersebut, kita punya apa? Ya, kita punya bukti-bukti yang nyata. Maka kita minta perlindungan hukum kepada yang memiliki hukum di wilayah tersebut misalkan. Ya. Baik, para jamaah sekalian untuk bisa agak maju ya, untuk maju silakan. Fadhol. Bisa maju ke depan lagi. Apaan Pak? Di sini masih kosong. Di depan kamera dekat Ustadz juga masih kosong. Supaya yang bisa baru datang bisa masuk ke dalam masjid. Atau yang masih di luar bisa masuk ke dalam masjid untuk mengikuti kajian hari ini. Jazakumullah khair. Ya, baik. Jadi al-isti'adzah, meminta perlindungan, dibagi menjadi dua. Meminta perlindungan pada perkara yang hanya Allah saja yang mampu memberikan perlindungan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk apa? Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, lindungi hambamu ini dari neraka. Yang punya neraka siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan dari api neraka kepada siapa? Allah Jalla fi'ula. Maka doanya Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang bisa melindungi kita. Ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke taman safari, ya, lalu kemudian kita nggak sengaja keluar dari mobil kita, ternyata dikejar sama apa? Ya, sama binatang buas tuh, sama hewan. Lalu minta tolong gitu ya, minta perlindungan kepada pawangnya, boleh nggak? Boleh. Karena itu pada perkara yang memang kita yakini pawang dia bisa menjinakkan itu dengan ilmunya dia. Ya, meskipun tetap kita ya Allah lindungi aku, lalu kemudian minta tolong kepada pawang gitu. Itu adabnya seperti itu. Jadi pada perkara yang memang manusia boleh ya kita mintakan perlindungannya, maka kita
diperbolehkan, meskipun adabnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebelum kita minta perlindungan kepada manusia, mintalah perlindungan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan ya, misalkan dari kilat, dari apa tuh? Ya petir misalkan, ya kan? Ini minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hujan berhari-hari tidak pernah reda hujan tersebut. Kilat menyambar, petir menyambar. Minta perlindungan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum minta perlindungan kepada pawang hujan, syirik. Enggak boleh, haram hukumnya. Ya. Dibawakan dalil di surah Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, dan ada laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki di kalangan begini disampaikan kepada dukun, minta perlindungan. Ya. Maka ini hukumnya haram. Di masyarakat di kampung yang saya kenal, di masyarakat di kampung saya, misalkan di wilayah Cirebon itu kalau ada lahir bayi, gitu ya, lahir bayi itu pada minta perlindungan kepada dukun selama 1 pekan. Karena kalau tidak minta perlindungan kepada mereka, sebagian mereka meyakini akan ada santet-santet yang datang untuk mencari mangsa. Maka kemudian dukun itu didatangkan di rumah-rumah mereka, semalaman dia berjaga di situ, nanti dibayar gitu ya, dibayar. Ini jelas jatuh kepada kesyirikan. Karena sesungguhnya an-nafi' yang memberikan manfaat, wad-dar yang memberikan bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Meminta perlindungan kepada para dukun, dan dukun itu meminta perlindungan, informasi dan yang lainnya dari jin, fazaduhum rahaqa, tidak akan menambahkan kedekatan, bahkan membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada di antara manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Motor hilang, datang ke dukun paranormal, al-arraf gitu ya, paranormal, datang ke dukun tersebut, minta motor saya ada di mana. Ini syirik. Ya, ini syirik. Kalau enggak syirik gimana Ustaz? Boleh enggak datang ke polisi? Kalau datangnya ke polisi syirik atau enggak? Enggak, ya. Tapi kalau polisinya mencari itu melalui dukun lagi, nah ya, ini polisinya karena pakai ilmunya dia itu kan ilmunya polisi, misalkan melalui jaringan orang gitu ya, dari polsek ke polsek dan yang lainnya. Jaring yang kedua palingnya dia dari HP, ditelusuri jalannya dia orang itu kemana kan gitu. Itu enggak mempan dua-duanya. Akhirnya apa? Datang ke dukun juga tuh. Karena bayar ke dukun 500.000, sementara korban bayar ke dia 1 juta, masihlah ada untung 500.000. Wah, ini jatuh kepada kesyirikan, ini bahaya. Ya. Tidak diperbolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man nazala manzilan, siapa yang menempati satu tempat, artinya kita menempati tempat atau kita singgah di sebuah tempat, faqala, lalu ia berdoa, a'udzu, aku berlindung bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah,
at-tammati, yang sempurna, min syarri, dari kejahatan, ma khalaq, apa yang Allah ciptakan, lam yadurrahu syai'an, maka tidak ada sesuatu yang bisa membahayakannya, hatta yarhala, sampai ia kembali berjalan atau melanjutkan perjalanan, min manzilhi dzalik, dari tempat singgahnya dia. Rawahu Muslim. Hadis dari Khawlah ini memberikan ilmu kepada kita bahwa kalau kita menempati satu tempat, hendaklah kita berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita menempati satu tempat atau singgah di sebuah tempat yang sebelumnya tidak pernah kita kunjungi, maka berdoalah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu adalah doanya, meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dengan sebab kalimat-kalimat yang Allah sampaikan kepada kita. Bi kalimatillah at-tammati min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Kejahatan ini keburukan Allah yang menciptakan, sebagaimana Allah menciptakan kebaikan. Allah menciptakan kebaikan, begitupun Allah menciptakan keburukan. Kebaikan untuk diikuti, keburukan untuk ditinggalkan. Keburukan ada untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, subhanak faqina adzabannar. Jadi kalau kita, kenapa? Ya kalau kita tanyakan misalnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan? Tidakkah cukup Allah menciptakan kebaikan saja sehingga kita semua menjadi orang yang baik? Tidak, Allah akan ciptakan kebaikan dan keburukan. Kebaikan untuk kita ikuti dan kita jalani, keburukan untuk kita tinggalkan dan kita waspadai. Agar kita kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan yang ada. Maka agar kita berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pokoknya kita singgah di tempat manapun, atau kita menempati satu tempat persinggahan, satu tempat rumah yang baru dan yang lainnya, kita baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ikhwatal iman a'azzani Allah. Di zaman yang banyak di antara kita tidak faham tentang berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang ada di sekitar kita, yang sering menjerat diri kita semuanya, termasuk terlalu bebas kita minta perlindungan kepada siapapun. Ada orang jelas berbuat salah, ya, agar hakim ini salah dalam memutuskan, maka dia minta perlindungan kepada dukun misalkan. Padahal dia udah jelas salah. Maka ini tidak boleh dia. Ya, dia akui kesalahannya misalkan, lalu selesai dihukum, diproses dengan hukum yang ada pada manusia. Dan dia bisa menebus kesalahan tersebut. Ya. Al-isti'adzatu bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, pada perkara yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu untuk melindungi kita, maka wajib bagi seorang muslim untuk berlindung kepada Allah. Sebagaimana kita dapati misalkan di surah Al-Falaq dan di surah An-Nas, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini harus kepada Allah tuh perlindungan tersebut. Ya. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, Rabbnya Al-Falaq, yang menciptakan Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berlindung dari segala kejahatan, segala keburukan yang Allah ciptakan. Allah menciptakan keburukan untuk menguji kita, apakah kita tetap berada di jalan keburukan atau kita bisa meninggalkannya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan kita berlindung kepada Allah dari apa? Penyihir-penyihir wanita
yang dia meniupkan pada buhul-buhulnya. Kita berlindung dari sihir yang sering ditampilkan oleh para wanita. Para wanita banyak membawa sihir yang ada pada mereka. Dijelaskan dalam sebuah hadis ya bahwa idza kharajat fi ma ma'na idza kharajat al-mar'atu min baitiha, apabila seorang wanita itu keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan, maka setan itu akan menampakkan pada wanita tersebut dari hadapannya, dari belakangnya, di sisi kanan dan sisi kirinya. Mana yang bisa memunculkan, menampakkan sisi pada wanita tersebut untuk bisa dilihat oleh kaum laki-laki. Istasrafaha syaitan. Jadi ketika wanita itu dia keluar dari rumahnya, maka akan ada syaitan yang terus mengikutinya dari depan, belakang, kanan dan kirinya. Untuk itu kenapa wajib berhijab? Liyu'rafna, agar dia dikenali dia muslimah, wala yu'dhan, dan tidak disakiti. Salah satu bentuk ya disakitinya wanita itu adalah diganggu oleh syaitan dalam perjalanannya. Kalau dia tidak berhijab, tidak pakai jilbab, syaitan akan muncul di sekitar rambutnya dia, ya, kena angin dia. Maka lagi-lagi dari kejauhan itu rambutnya siapa, kan gitu. Nanti dia kejar, dia lihat dari depannya, dia lihat dari belakang, dari kanan, dari kirinya, seperti itu. Istasrafaha syaitan. Syaitan itu akan memunculkan dari wanita itu apa yang membuat fitnah bagi laki-laki. Maka wa min syarrin naffatsati fil uqad, kita berlindung kepada Allah dari wanita-wanita penyihir, karena secara umum wanita itu bisa menyihir kaum laki-laki. Apalagi kalau sudah jelas-jelas memang dia itu orang yang sering datang ke dukun untuk mendapatkan pengasihan suaminya, maka dia datang ke dukun, pasang susuk lah, ya kan? Ada nggak antum ya pasang susuk yang laki-laki? Pasang susuk biasanya dilakukan oleh siapa? Kaum wanita. Di pipi dia lihat, jadi orang ketika ngelihat pipinya, masya Allah, gitu ya. Jadi banyak itu, sehingga orang betul-betul tersihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung kepada Allah itu dari orang yang hasad apabila dia melancarkan hasadnya. Jadi kita berlindung kepada orang, kepada tetangga yang hasad, kita minta perlindungan kepada Allah. Ya. Meminta perlindungan kepada manusia dari kejahatan orang yang hasad ini bahaya. Bisa jatuh kepada kesyirikan. Karena orang yang hasad ini dia tersembunyi dia, dan yang mengetahui sesuatu yang tersembunyi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hasad atau tidak, maka yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada seorang sahabat yang tiba-tiba jatuh pingsan, koma, karena ada hasad dari sahabatnya, maka Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang hasad kepada sahabatmu ini? Maka pada saat itu tidak ada yang mengetahui kecuali orang tersebut harus ngaku. Karena ini terkena ain. Hasad ini bisa menimbulkan penyakit ain. Maka seorang mengakuinya, saya hasad kepada si fulan. Maka Nabi menyuruh dia ya untuk berwudu, lalu bekas air wudunya ditadahin, lalu diberikan kepada orang yang pingsan ini untuk dijadikan mandinya dia. Di zaman Nabi pada saat itu orang yang hasad berani dia, masih ada rasa kasih dan sayang kepada sesama sahabatnya. Di zaman ini rasa takut dia, ketahuan dia berbuat salah, maka itulah yang menyembunyikan kemudian orang terkena penyakit ain itu sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan. Karena orang yang hasad itu tidak mau mengakui hasadnya. Padahal kalau dia akui dia hasad kepada si fulan, selesai urusannya. Dia bisa minta maaf,
Ya, lalu kemudian setelah itu urusan selesai. Ini perbedaan keimanan orang-orang dahulu di kalangan para sahabat dengan kita. Begitupun ketika kita membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas al khannas. Dari keburukan al waswas al khannas, manusia atau jin yang sering memberikan gangguan-gangguan pada apa? Pada hati kita, fi sudurin nas. Kita minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain ya, di mana wajib bagi seorang muslim untuk meminta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu memberikan perlindungan. Maka jangan sampai kita minta perlindungan kepada manusia. Tiba gerhana matahari maupun gerhana bulan, kita minta perlindungan atas akan apa yang Allah berikan ujian kepada kita dengan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan, lalu kita minta datang kepada manusia. Maka ini enggak boleh. Karena setiap terjadi gerhana matahari maupun bulan itu adalah ujian yang Allah berikan kepada kita atas dosa-dosa manusia. Maka Nabi pernah mengatakan, terjadi gerhana itu bukan karena matinya si fulan, bukan karena lahirnya si fulan, tapi karena ini dosa-dosa manusia, sehingga Allah berikan ujian kepada kita dengan terjadi gerhana. Agar apa? Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang wajib bagi kita untuk mewaspadai jerat kesyirikan dari meminta perlindungan ini. Bahwa meminta perlindungan pada perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu melindungi, maka wajib bagi kita minta perlindungannya hanya kepada Allah. Kalau kita sampai minta perlindungan kepada manusia, jatuhlah kita kepada kesyirikan. Hadis tadi dari Khawlah binti Hakim ini juga memberikan penjelasan kepada kita, doa ini diamalkan oleh kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, ini punya keutamaan. Doa yang pendek ini memiliki keutamaan kepada kita dimanapun kita singgah. Ya, kita pulang kampung, di sini berhenti, singgah di situ, kita berdoa ini. Jalan lagi, singgah lagi, doa ini lagi, terus. Ya. Ada doa yang panjangnya tentunya. Kalau ini doa yang pendek yang mudah diamalkan oleh kita. Doa yang panjangnya juga boleh diamalkan oleh kita, ya. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna, wa rabbal aradina wa ma aqlalna, wa rabbar riyahi wa ma dharaina, wa rabbas syayatin wa ma adlalna. Allahumma inna na'udzubika min hadhihi al-qaryah wa min ahliha wa ma fiha. Ini salah satu doanya. Ya Allah, pemilik langit dan apa yang melindunginya. Ya Allah, Engkaulah pemilik bumi dengan apa yang terkandung di dalam. Ya Allah, Engkaulah yang menghembuskan angin dengan apa yang terjadi pada hembusannya. Ya Allah yang maha menciptakan, menguasai syaitan dengan apa yang ditimbulkan dari kesesatannya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan negeri ini, keburukan penduduknya, dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam perjalanan tersebut. Kemudian masuk kepada bab yang ke-13. Babun minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Termasuk jerat kesyirikan yang berikutnya adalah meminta pertolongan kepada selain Allah, pertolongan darurat kepada selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk kesyirikan beristighosah, yastaghis itu, ya. Beristighosah, minta pertolongan dalam keadaan darurat kepada selain
Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan istighosah dengan isti'anah ikhwatal iman. Isti'anah tentunya minta pertolongan kepada ya Allah secara umum. Kalau istighosah ya istighosah yang sering tuh dilakukan ya. Ada al-istighosah kubro yang banyak dilakukan oleh saudara kita misalkan di luaran sana. Istighosah terus gitu. Apa sih istighosah dan isti'anah itu perbedaannya apa? Kalau istighosah itu meminta pertolongan kepada Allah pada perkara yang sangat-sangat darurat. Yang sangat darurat. Itu istighosah. Agar Allah Subhanahu wa taala melepaskan diri kita dari perkara yang darurat ini. Menyelesaikan urusan dari perkara yang sangat genting. Itu namanya perlu istighosah. Kalau isti'anah meminta pertolongan kepada Allah pada perkara yang umum. Ya, pada perkara yang umum. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya kan? Ini perkara yang umum. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa selalu mengingatimu. Selalu bersyukur kepadamu. Ya kan? Dan selalu bisa memperbaiki ibadahku kepadamu. Kan umum nih. Secara umum dalam setiap hari ini mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada perkara yang umum. Ya Allah, bantulah aku agar aku bisa sujud secara sempurna. Ya Allah, bantulah aku agar aku bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya Allah, bantulah aku agar aku ini bisa terus ya kuat dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya Allah, bantulah aku pada perkara yang umum. Tapi suatu ketika mungkin seorang muslim pada kondisi tertentu ya dia terjebak kepada keadaan yang sangat sulit. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali dia apa? Ini genting sekali. Dia beristighosah. Ya, misalkan ya tadi ketika pulang kerja dipepet sana sini gitu ya oleh orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Nggak ada bisa jalan ya lari dari kepungan mereka. Maka kita minta istighosah kepada Allah pada saat itu. Karena itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan genting, gawat, darurat yang luar biasa. Terjebak kepada kebakaran misalkan. Sangat genting. Atau misalkan mau tenggelam, sangat genting. Pada perkara yang sangat genting, sangat darurat seperti itu, itulah istighosah harus kita lakukan. Istighosahnya jangan kepada selain Allah. Kalau kita yastaghis bi ghairillah, meminta pertolongan kepada Allah pada perkara yang sangat genting kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah pada perkara yang sangat genting, maka jatuhlah seseorang kepada kesyirikan. Didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 106 dan 107 dibawakan oleh Syekhul Islam, Allahu Jalla wa Ala berfirman, "Wa la tad'u min dunillah." Dan janganlah kamu berdoa kepada selain Allah ya, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, pada apa yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak bahaya. Termasuk sebagian dari kita ada yang istighosah bil amwat, beristighosah kepada orang-orang yang sudah wafat, yang sudah mati. Ini jelas jatuh kepada kesyirikan. Beristighosah dengan wali-wali yang sudah wafat ya, dengan wali-wali yang sudah meninggal. Beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini jatuh kepada kesyirikan. Apalagi dilakukan kepada istighosah kepada selain Allah, kepada makhluk yang sudah meninggal, yang la yanfa'uk wa la yadurruk, tidak bisa mendatangkan manfaat kepadamu, tidak juga bisa menolak bahaya. Fa in fa'alta dzalika idzam minadh dhalimin, apabila kamu melakukan hal itu maka jelas kamu termasuk orang yang zalim, kata Allah.
Kalau kita beristighosah kepada selain Allah, maka jelas itu merupakan kezaliman. Dan kezaliman di sini adalah termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyamsaskallahu bidzurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan apabila Allah timpakan satu kesulitan kepadamu, maka tidak akan ada yang bisa melepaskan engkau dari kesulitan itu kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan, tidak akan ada yang bisa menolak ya bahaya. Ya, tidak akan ada orang yang bisa menolak keutamaannya. Artinya kalau keburukan itu akan sampai kepada kita, meskipun orang menghalang-halangi, tetap kebaikan itu akan sampai kepada kita. Maka enggak perlu kita khawatir. Kalau kita beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada orang yang menghalang-halangi manfaat dari kita, ya, itu tetap akan sampai kepada kita. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim. Allah akan memberikan, menimpakan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ikhwatul iman a'azzani Allah, dalam masalah kita beristighosah ini sering kemudian kita dapati misalkan suasana negeri kita yang saat ini termasuk Indonesia mungkin bisa dikategorikan dalam suasana yang tidak lagi dalam keadaan baik secara politik maupun misalkan secara ekonomi. Secara politik tentunya ini banyak yang antum dapati, kita sadari atau tidak, banyak lisan-lisan di antara masyarakat awam, termasuk mungkin sebagian kita, ketika ulil amri tidak lagi dimuliakan oleh kita, oleh rakyatnya. Tayangan-tayangan AI yang begitu menghinakan ulil amri kita, para menteri menjadi bahan olok-olok misalkan. Kalau kita sudah ngaji itu tidak diperbolehkan hal itu. Kalau kita sudah faham sunnah nggak boleh kita mengolok-olok itu. Karena ketaatan kepada ulil amri itu tetap menjadi perintah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kalau antum tidak setuju dengan ulil amri, sukut, diam. Bersabar dan istighosahnya hanya kepada Allah. Ya Allah, semoga kita ini Indonesia dijadikan negeri yang aman, yang baik, sejahtera. Ya. Kalaupun kemudian harga terus melambung tinggi, ya Allah berikan kemampuan agar kita pun bisa menyelesaikan urusan ini, bukan dengan memperburuk keadaan, bukan dengan menjelek-jelekan ulil amri. Soal kebijakan yang kemudian kita tidak menyukainya, maka lebih baik kita diam. Kalau kita punya doa yang mustajab, doakan ulil amri kita agar menyadari kekurangan-kekurangannya, lalu kemudian berpihak kepada rakyatnya. Tapi kemudian membuat tayangan-tayangan video, lalu kemudian komentar-komentar di medsos dengan keburukan-keburukan yang disandangkan kepada ulil amri, maka ini perkara yang menyelisih manhaj salaf. Ya, maka tidak boleh. Apalagi misal antum yang faham tentang AI misalkan, itu hati-hati. Jangan sampai tergiur untuk apa? Ya, untuk membuat sesuatu yang kemudian menyakiti ulil amri. Jika antum tidak mampu dengan keadaan yang ada, maka beristighosahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah sehingga suasana genting ini itu segera selesai. Anak-anak muda yang mau nikah tahun sebelumnya 10 gram, 1 gram emas itu dengan 500.000, sekarang 3 juta. Kalau 5 gram saja udah 3 kali berapa tuh? Ya, sudah bisa 15 juta sendiri, padahal kemarin masih bisa 5 juta dapat 10 gram. Akhirnya mundur lagi mau nikah.
Ya, jangan salahkan kemudian pemerintah terus seperti itu, tapi istighosahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, mampukan aku. Inilah yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an ketika mengajarkan kepada kita, janganlah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau dijauhkan ya dari ujian kehidupan. Ya Allah, hindarkan aku dari ujian ke kehidupan. Itu enggak mungkin. Ya. Tidak mungkin kita dijauhkan dari ujian ke kehidupan, karena hidup itu juga adalah ujian. Tapi kata beliau mengatakan, sekiranya kalian pun tetap ingin berdoa, maka berdoalah semoga di setiap ujian yang ada bisa melaluinya dengan kebaikan. Jadi diberikan kemampuan untuk bisa apa? Untuk bisa menjalani setiap ujian tersebut. Ada anak santri, siswa misalnya, ya Allah lindungi aku, ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu dijauhkan dari ujian. Yang enggak naik-naik dia. Betul enggak? Tidak naik dia. Habis mau ujian dia berlindung, semoga tidak ada ujian. Mau ujian semester lagi berlindung lagi. Mau minta pertolongan, jangan didekatkan dengan ujian. Ya udah di kelas itu aja terus. Tapi berdoalah, ya Allah kuatkan aku, mampukan aku pada setiap ujian ini, engkau berikan kemudahan agar aku bisa melaluinya. Itu sahabat sudah mengajarkan kita dari dahulu seperti itu. Jadi misalkan contoh ya, kemarin ketika BBM Pertamina Dex masih berapa, 14.000 ya, nambah jadi 28.000, kan terasa banget tuh antum yang mobilnya bagus-bagus. Ya, lalu kemudian apa? Ini gimana sih pemerintah? Dan yang lain-lain. Enggak perlu seperti itu. Pemerintah mau naikkan berapa saja, pemerintah lebih tahu hitungannya. Ya, daripada kita. Pemerintah lebih tahu hitungannya. Ini harus dinaikkan sekian, Dia udah tahu. Yang kalaupun college, pemerintah juga sudah mengetahuinya. Tapi kita sebagai rakyat gimana? Ya Allah, pemerintah kita mau naikkan harga BBM berapapun itu silahkan, tapi mampukan aku untuk bisa bisa melalui itu. Ada aja tuh bensin mau habis, ada aja rezeki, kan gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang memberikan manfaat dan menolak bahaya. Kalau kita sudah belajar akidah itu, yang mendatangkan manfaat dan bisa menolak bahaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Justru bukankah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita? Kata Nabi, aku tidak pernah mengkhawatirkan kalian itu hidup miskin. Aku tidak mengkhawatirkan kalian itu hidup dalam kefakiran. Karena Rasul semasa hidupnya juga hidup dalam apa? Dalam kefakiran yang ada. Ya. Tapi kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang aku khawatirkan itu justru ketika dunia itu dibentangkan di hadapan kalian, kalian tidak sabar untuk mengambil dunia tersebut sehingga saling apa? Ya, saling bertengkar. Saling memusuhi, saling bunuh-membunuh, rebutan. Itu yang Rasulullah khawatirkan dari kita. Dan dikatakan tidak ada umat Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam mati karena sebab kelaparan. Itu sebenarnya enggak ada. Ya. Itu karena kematian bukan karena sebab kekelaparan. Itu sudah dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada aja makanan yang sampai. Maka ketika makanan banyak yang tidak sampai kepada Palestina, apakah kemudian mereka mati dalam kelaparan? Enggak. Ada jalan yang Allah berikan kepada mereka, makanan itu sampai. Tapi suasana yang nyaman, suasana untuk bisa ibadah itu yang hilang. Tapi kadang-kadang dalam kesempitan seperti itu pun Allah berikan apa? Berikan kelonggaran kepada mereka sehingga bisa sholat di bawah apa? Di bawah reruntuhan bangunan. Mereka bisa hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Allah berikan kepada mereka. Dan mereka beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitan yang luar biasa. Dalam kesulitan yang luar biasa, seorang mukmin dia hanya beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala.
menghindarkan dirinya beristighosa kepada selain Allah. Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat 17, dibawakan oleh Syekhul Islam, fabtaghu 'indallahi rizqa. Carilah di sisi Allah rizki. Wa'buduhu, dan beribadahlah kepadanya saja. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, kepadanya kalian akan dikembalikan. Kita diperintahkan dalam setiap ujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian yang Allah berikan kepada kita, maka fabtaghu 'indallahi rizq. Carilah di sisi Allah itu rizki. Di PHK dari perusahaan, lalu kemudian apa? Dia tidak lagi datang ke masjid, dia malu bertemu dengan tetangga, karena setiap hari ada di rumah, akhirnya tinggal di dalam rumah tersebut, nggak berani keluar, ke masjid pun nggak berani. Kenapa? Karena setiap keluar ditanya, kok nggak kerja? Kok nggak kerja? Akhirnya malu, akhirnya di rumah terus. Enggak, fabtaghu 'indallahi rizq. Carilah di sisi Allah itu rizki, bukan di sisi perusahaan yang telah mem-PHK Anda. Tidak. Ya, rizki Allah begitu luas. Carilah rizki di sisi Allah, bukan di sisi pekerjaan yang selama ini kita bekerja. Kalau dihentikan situ, cari rizki Allah dari sisi yang lain. Itu keimanan kita kepada Allah. Fabtaghu 'indallahi rizq. Lalu jangan lupa wa'buduhu, beribadahlah kalian kepada Allah. Jangan berhenti. Sebagian kita ketika di PHK, sholat jamaahnya ya sudah mulai ditinggalkan. Padahal Allah katakan wa'buduhu, setelah rizki ini ada kesulitan, Allah perintahkan wa'buduhu. Tetap beribadahlah kepada Allah saja. Lalu washkuru lahu, dan bersyukur. Bisa jadi ketika di PHK di tempat ini, Allah sedang membukakan pintu rizki yang lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin akhirnya di kesempatan antum bisa kerja di Saudi Arabia, akhirnya kemudian di sana bisa umroh setiap bulan, setiap tahunnya, atau dalam waktu kurun 2 tahun antum bisa berhaji. Di Indonesia itu 10 tahun belum tentu. Ada cara di mana Allah Subhanahu wa taala membuka rezeki. Saya bertemu dengan seorang supir di Arab Saudi. Saya tanya, "Kenapa Anda tertarik kerja di sini?" Dia mengatakan, salah satu ketertarikan saya karena saya insya Allah bisa umroh setiap 1 bulan sekali di masa libur cuti saya bulanan. Dia bisa umroh. Karena memang tinggal di Mekah cuman pakai taksi misalkan 50 real bolak-balik 100 real, dia bisa umroh ke Tanim, lalu kemudian dia apa? Dia tawaf sa'i, udah tahlul selesai. Kalau di Indonesia butuh 30 juta untuk datang ke sana, dia cuman 100 real. Nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dapat gaji lagi. Ya. Jadi kata mereka, ini yang paling kita inginkan. Dengan kerja di sini bisa umrah, 2 tahun bisa haji. Sementara saya mencari pekerjaan di tanah air sulit misalkan. Itu banyak yang seperti itu. Ya. Maka syukuri setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Ada rezeki di sisi Allah, tapi dilanjutkan dengan beribadah, tidak boleh berhenti dan terus wajib mensyukuri. Karena hakikatnya semua itu ilaihi turja'un, kepada Allah lah kalian akan kembali. Dan dikatakan di surah An-Naml ayat 62, amman yujibul muttarra idza da'ah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, siapa yang menyelesaikan orang dalam keadaan darurat itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang berdoa kepadanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan
setiap orang yang berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesulitan sesulit apapun, ada kata kunci yang harus kita jaga dalam hidup kita ini. Allah melihat kita, dan kalau kita minta Allah pasti akan memberi. Itu kata kuncinya. Sesulit apapun, jangan lari kita istighosah kepada selain Allah. Ada orang yang kesulitan ekonomi datang ke wilayah pemijahan, lalu berzikir di sana, sholat di dalam pemijahan. Diyakini pemijahan itu ada pintu yang tembus sampai ke Mekah. Taruhlah ikhwatal iman, kalau iya betul, dan pastinya tidak betul. Kalau dari pemijahan ada tembus ke Mekah, terus mau ngapain? Kecuali datang ke Mekah langsung juga, itu dia harus dari mikotnya. Ya, udah jelas dari Soekarno-Hatta udah bisa langsung tembus ke Mekah, tinggal naik pesawat, duduk 9 jam nyampe. Ngapain pakai apa? Ya, pakai baju putih-putih di pemijahan tersebut, lalu kemudian minta di sana. Siapa yang dia minta? Kita tahu bahwa tidak ada masjid di mana masjid itu tempat kita bisa beribadah, berdoa kepada Allah, kita datangi secara sengaja dengan melakukan perbekalan yang aja, kecuali kepada 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, selesai. 3 masjid. Ya. Antum mau sholat di Istiqlal siang dan malam sama dengan antum sholat di Masjid Aliyah ini. Ya, sama dengan antum sholat di Masjid Al-Barkah Roja di sana, sama dengan antum sholat di masjid di dekat rumah antum, sama. Tidak ada bedanya. Tapi antum sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di Masjid Aqsa 500 kali lipat, ya berbeda. Di pemijahan masjidnya ya enggak, sama satu juga. Kalau cuma sama-sama satu ngapain? Ya. Kadang-kadang kita mau tuh dibodoh-bodohi sama ya ustadz yang bodoh juga, ya kan? Ikhwatal iman a'azzani Allah. Tidak ada yang mampu menyelesaikan kesulitan manusia dari berbagai macam ujian hidupnya kecuali Allah. Kecuali Allahu Jalla wa'ala. Kita datang kepada saudara kita, kita miskin. Kita sebagai adik, sebagai kakak kita miskin. Ada abang atau saudara kita yang kaya. Datang kepadanya. Kita katakan hari ini belum makan, minta beras, dikasih 5 kilo untuk 5 hari. Besoknya datang lagi ke sana, belum tentu dikasih. Mungkin 2 kali, 3 kali dikasih. Yang keempat kali dia akan ngomong, cobalah usaha, jangan ya berpangku tangan, jangan ini kepada dia. Jadi sekali 2 kali bisa dikasih. Tapi ketika kita minta kepada Allah, Allah tidak bosan untuk diminta. Allah tidak pernah melalaikan hambanya selama hamba itu terus mengingatnya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan kalian jangan kufur. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin. Dikatakan bahwa di zaman Nabi ada seorang munafik yang sering sekali lisannya itu menyakiti kaum mukminin. Ada orang munafik yang sehari-harinya menyakiti hatinya kaum mukminin. Kalau lewat orang mukmin, munafik ini selalu ngomongin, tuh lihat tuh, orang yang merasa dekat dengan Nabi hanya makan saja kerjaannya. Itu begitu tuh cara mereka. Karena Nabi adalah sosok yang luar biasa dermawannya, tidaklah punya makanan kecuali Rasul itu memanggil sahabat yang lain untuk makan. Sehingga orang munafik itu sering sekali melihat Nabi itu makan bersama dengan para sahabatnya. Orang munafik lalu mengatakan kepada mereka, lihat tuh, orang yang dekat dengan Nabi kerjaannya makan terus, selalu menyakiti sahabat-sahabat Nabi ini. Ya.
Sebagian kaum mukminin yang disakiti oleh orang munafik sudah tidak sabar hatinya ingin membalas keburukan orang munafik itu. Faqala ba'duhum, sebagian orang mukmin itu mengatakan, qumu bina nastaghisu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ayo kita menuju kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beristighosah, meminta pertolongan kepada Nabi dari perbuatan orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan kepada mereka, innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah. Tidaklah boleh istighosah kepadaku, kata Nabi, tapi istighosahlah kepada Allah. Maka istighosah kepada Nabi saja Nabi melarangnya, apalagi istighosah kepada orang yang derajatnya jauh di bawah Nabi. Kalau istighosah kepada Nabi saja tidak boleh, apalagi istighosah kepada selain Nabi. Innamu yustaghasu billah, kata Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya istighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman, a'azani Allahu wa yakum ajmain. Dari apa yang kita sampaikan tentang masalah jerat kesyirikan, ya, dari awal yang kita bahas, ya, termasuk kita menyembelih binatang untuk selain Allah, menyembelih binatang di tempat di mana di situ diagungkan, ya, selain Allah, kemudian bernadar kepada selain Allah, beristiadzah, minta perlindungan kepada selain Allah, minta pertolongan dalam keadaan darurat kepada selain Allah. Ini semuanya adalah jerat-jerat kesyirikan yang ada di sekitar kita, yang wajib bagi kita untuk mewaspadainya dan jangan sampai kemudian kita melakukan hal demikian, ya. Insyaallah tabaraka wa taala semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita buka barangkali sesi soal dan jawab jika ada yang mau disampaikan. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustadz atas materinya. Berarti ini sangat relevan sekali ya dengan kehidupan kita. Namanya kadang hidup kan kita ada kecewa Ustadz ya. Mungkin harapannya kita pengen dapat yang terbaik, ternyata ya beginilah keadaannya, akhirnya muncul kata-kata yang kurang pantas. Dan alhamdulillah kita sebagai ahlu sunnah tidak sampai menjelek-jelekan pemimpin. Tapi terkadang Ustadz sama teman Ustadz kita dikecewain Ustadz. Ini yang kadang kita itu kebablasan ngata-ngatain di WA story. Itu seperti apa Ustadz? Apakah kita boleh meluapkan kekesalan kita, kekecewaan kita, baik itu sama istri ataupun sama teman Ustadz ketika kita dikecewain Ustadz? Syukran Ustadz. Ya, antum kecewa lalu kemudian nulis di story antum, siapa yang baca? Orang nggak paham juga, ya kan? Orang nggak paham antum sedang masalah sama siapa. Maka tulislah di status-status kita itu yang baik-baik saja gitu. Karena apa? Karena banyak orang nggak tahu. Ini sama nih contoh, ya. Antum punya mobil, antum punya motor, lalu antum beli nomor cantik. Yang tahu kan cuma antum aja, ya kan? Yang tahu kan cuma antum aja. Misalkan nama antum siapa gitu. Oh paling rohnya belakang. Oh berarti namanya ini, kan begitu. Cuman seperti itu saja kan. Gitu. Nah sekarang misalkan antum ada masalah, lalu kemudian nulis di story, nulis di status antum, nggak ada yang banyak yang tahu. Kalaupun pertemanan antum di situ cuma 100 ya 100 orang yang tahu dari 200 juta orang, gitu. Rugi kita. Ya, ngapain nulis-nulis seperti itu? Dan itu hanya akan memberikan penilaian kepada kita dengan penilaian yang buruk. Oh ternyata dia beraninya hanya di status, ya kan? Oh ternyata dia cemen, oh ternyata dia ini, oh ternyata dia. Kenapa nggak datang langsung? Kenapa dia nggak ini? Ya kan? Itu satu. Ketika keluhan kita pun dituliskan di status, hanya akan memberikan penilaian yang buruk. Kita sakit ngomong di status, keluarga kita sakit ngomong di status. Buat apa coba? Ya. Ketika kita sakit saja ikhwatal iman, tidak perlu disebar-sebarkan
kepada orang lain, karena orang lain yang benci dengan kita bisa saja bukan mendoakan malah mensyukuri. Akhirnya sakit juga tuh dia. Betul nggak? Ada dikabarkan si fulan sakit loh, alhamdulillah. Bukan doa keselamatan, bukan doa kesehatan. Ya, maka pelajaran dari guru kami, ya, Al-Ustaz Yazid, masya Allah. Beliau ketika beliau sakit, setiap ada yang datang, maka beliau mengatakan doakan. Udah itu aja. Ustaz sakit atau enggak? Padahal sakitnya berat bagi kita, tapi beliau luar biasa. Ustaz sakit, oh enggak, doakan saja. Semoga kita semua sehat walafiat. Ada mengunjungi, enggak usah. Antum lebih waktunya lebih manfaat. Antum lebih ini gitu. Coba ikhwatal iman azan ya Allah. Sikap seorang mukmin tidak mengeluh kepada siapa? Kepada manusia. Mengeluh kepada Allah Jalla wa Ala itu akan nikmat sekali. Kesulitan sesulit apapun, ketika bangun tengah malam kita bisa bermunajat kepada Allah, 3 rakaat yang kita lakukan, kita bisa berdoa kepada Allah, kita bisa serahkan urusannya kepada Allah. Setelah itu akan lega, akan tenang. Tidak ada yang tahu tentang apa yang terjadi pada diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini antum ceritakan pada satu orang, meskipun antum sudah pesan rahasia, ya tolong hanya antum saja. Ana percaya sama antum, kita sudah sahabat lama. Iya, masa ana nggak percaya? Dia punya kawan dekat lagi, dia ceritakan. Ini hanya antum saja yang tahu ya. Karena saya nggak enak kalau si fulan tahu. Ini hanya untuk antum saja. Anak-anak percaya sama antum. Taib insyaallah. Yang ini punya lagi teman dekat lagi. Akhirnya apa? Dari 1 orang menjadi 4, menjadi 5, menjadi 6. Akhirnya semua orang tahu dari rahasia tidak menjadi rahasia lagi. Yang begitu saja itu mesti disembunyikan, apalagi secara sengaja menulis di story kita, menulis di status kita. Maka hendaklah kita mewaspadai hal itu. Sesulit apapun, maka ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menceritakan kita kepada Allah, urusan kita jangan ditulis di medsos juga. Alhamdulillah hati saya tenang, semalam saya bermunajat kepada Allah, gitu ya. Sama aja itu, ya sama tuh. Nggak usah sesuatu yang sudah disembunyikan, sudah nggak usah dibawa-bawa gitu ya. Orang lain nggak perlu tahu kesulitan apa yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi, ya. Allah taala alam. Ya, silakan buat Bapak semua yang ingin bertanya langsung bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Nah, fadhal. Saya Jalili dari Kosambi. Iya. Ada pertanyaan mengenai bab nadar tadi. Salah satu contoh misalnya aja nih. Iya. Dia bernajar pas anaknya sakit keras misalnya. Iya. Tapi najarnya itu memotong seekor sapi misalnya. Pas anaknya sehat, untuk memenuhi najarnya tadi kesulitan karena harga sapinya cukup mahal kan, sampai 24 juta gitu misalnya. Sampai tidak bisa memenuhi nadar tersebut. Pertanyaannya, apakah bisa diganti dengan yang tadi memberi makan 10 orang miskin? Yang pertama itu pertanyaan. Yang kedua, seringkali di kampung-kampung juga, itu di kampung saya termasuk daerah saya, ada yang nadar orang tua sampai orang tuanya meninggal, sama nadar hewan tadi misalnya, tapi itu dilanjutkan oleh ahli warisnya. Hukumnya gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau memang betul-betul kita tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. Tapi kalau kemudian ya lahirnya dari sebuah, mohon maaf, munculnya kebakilan, itu yang nggak boleh, nggak bisa digantikan hanya dengan 10
memberikan makan kepada orang yang miskin tadi. Jadi harus pastikan memang kita tidak mampu, ya. Anak kita sehat dari sakit keras yang luar biasa, pas pada saat itu kita ternyata tidak mampu. Mungkin awalnya kita sudah memperkirakan kalau anak saya sehat ini ada cadangan gitu ya. Ternyata di akhir-akhir itu butuh biaya lagi untuk akhir misalkan pengobatan itu, sehingga duitnya terpakai untuk itu. Pada saat anak kita betul-betul sehat, ternyata uangnya nggak ada, uangnya kurang. Dan kita belum tahu dari mana. Ini mungkin dari hasil kejujuran yang ada pada diri kita, maka Allah tidak membebani di luar kemampuan kita. Maka segerakan untuk menggugurkan nazar kita dengan memberikan makan 10 orang miskin tadi, ya, karena ketidakmampuan kita, gitu ya. Nah, begitupun kalau misalkan nazar itu dari orang tua kita meninggal, maka itu boleh digantikan oleh siapa? Ahli warisnya. Karena dainullah ahaqqu an yuqda alaihi. Hutang kita kepada Allah lebih berhak untuk dipenuhi. Ya, sebagaimana kalau orang tua menyisakan kepada kita setelah wafatnya harta benda yang bisa diwariskan, begitupun kalau dia hutang kepada Allah, maka wajib ahli warisnya untuk membayarkannya, ya. Yang semoga dengan itu maka hutang orang tua selesai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Pertanyaan via WA. Izin bertanya, qadarullah, mama ana sering ikut pengajian yang di dalamnya ada istighosa. Ana tidak tahu persisnya di dalamnya melakukan apa saja. Tetapi ana sudah pernah menasehati untuk tidak menghadirinya, tapi qadarullah masih juga hadir. Apa yang harusnya ana lakukan sebagai anak? Ya, kalau sudah sampai kepada nasihat yang baik. Nasihat itu bukan hanya ya melarang, karena kata para ulama maka tidak cukup kita melarang seseorang dari perkara-perkara yang memang itu bisa dianggap nantinya bertentangan dengan syariat. Ya, seperti tadi namtar istighosa gitu ya. Pada perkara yang biasa pun istighosa, sehingga tidak lagi bisa dibedakan antara istighosa dengan isti'anah misalkan. Padahal keadaannya sangat berbeda. Apabila kemudian itu terlalu sering seperti itu dan kita sudah memberikan nasihat, maka ajarkan kepada mama kita itu, orang tua kita tadi, apa sih makna istighosa, dijelaskan maknanya. Kata para ulama, kita tidak cukup hanya dengan memberikan pelarangan saja, tapi kita mesti menjelaskan ilmunya. Istighosah yang benar itu seperti ini. Kalau tidak seperti ini, maka itu tidak benar. Kalau sudah dijelaskan lalu kemudian tetap seperti itu, maka yang penting kita sudah menjelaskannya, sudah memberikan nasihat. Kesananya orang tua yang bertanggung jawab, karena kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan, ya, illal balagh, kecuali kita diperintahkan untuk menyampaikan. Apabila apa yang kita sampaikan tidak didengarkan dan masih terus dilakukan, maka kita sudah bara'atu dhimmah, sudah berlepas diri dari tanggung jawab tersebut, ya. Allah taala a'la wa a'lam. Buat Bapak lagi yang ada di sini yang ingin bertanya langsung, ada? Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah Ustaz, enggak ada. Cukup ya? Cukup insyaallah. Dan alhamdulillah udah tahun kedua kita sudah belajar tauhid, alhamdulillah masih nggak berkurang Ustaz ya, Masya Allah. Dari pertama kita kajian Ustaz ya, Masya Allah, semangat teman-teman luar biasa. Semoga kita bisa diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas tauhid. Mungkin sedikit nasihat-nasihat untuk penutup kajian kita Ustaz. Ikhwatal iman wal akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada keadaan kita yang di masyarakat saat ini begitu dahsyat, ya, kesulitan demi kesulitan yang sering dihadapi oleh kita, ya, maka kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jalani. Kita bersyukur masih bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa ruku dan sujud kita kepada Allah. Kita masih bisa makan dan minum, kita masih bisa hidup di negeri yang kita cintai ini. Kita masih bisa datang ke majelis, ke
ke masjid untuk menuntut ilmu. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk menjaga ini semuanya dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang bisa menjatuhkan diri kita kepada kesyirikan, baik disebabkan oleh lisan kita apalagi oleh perbuatan kita. Ya, lisan kita seperti tadi kita mungkin berdoa kepada selain Allah, minta perlindungan pada perkara yang hanya Allah yang mampu, tapi kita kemudian berlindung kepada manusia dan lain sebagainya. Maka ingatlah bahwa kesyirikan itu akan terjadi atau akan menghasilkan kegelapan bagi kita kelak pada hari kiamat, dan juga akan membuat kita tidak selamat. Semoga Allah menjaga kita dari berbagai macam kesyirikan ini, baik kesyirikan dalam bentuk-bentuk yang klasik yang dahulu munculnya atau dalam wajah modern yang sering dihadapi oleh kita saat ini. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.